您现在收看的是生命电视台。Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Baisaja Guru Buddhaya. Namo Amitabha Buddhaya. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan ceramah dengan judul Tata Cara Mengurus Orang Meninggal Secara Buddhis atau Agama Buddha. Buku ini aslinya berjudul Ding Chong Che Yao yang berbahasa Mandarin dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Tata Cara Mengurus Orang Meninggal Secara Agama Buddha. Saudara, pada dewasa ini pada zaman sekarang ini, yang benar-benar bisa mengurus atau mengerti untuk mengurus orang yang meninggal secara agama Buddha, secara mendetail, secara yang benar-benar tradisi Buddhis, ini sudah agak langka. Oleh karena itu, setelah saya melihat buku yang ditulis oleh Biksu Huili, saya melihat isinya cukup bagus, makanya tergerak hati saya untuk menerjemahkan buku ini. Karena buku ini banyak sekali menerangkan bagaimana caranya kita mengurus orang tua kita yang akan meninggal atau dalam kondisi sakit parah ataupun di saat mau kremasi. Dari awal sampai akhir ini dijelaskan cukup jelas. Karena generasi muda sekarang sangat sedikit yang mengerti bahasa Mandarin. Oleh karena itu buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi semoga Anda bisa mempelajari dengan seksama agar suatu hari di saat orang tua kita atau keluarga kita meninggal, kita bisa mengurusnya secara baik dengan tradisi Buddhis. Saudara, buku ini terbagi beberapa poin dan saya akan memulai satu demi satu dan akan menjelaskan dengan cukup jelas. Oleh karena itu saya harap Anda untuk menyimaknya dengan konsentrasi, mendengar penuh dengan konsentrasi, agar bila mana suatu saat ketemu hal demikian, kita bisa mengurusnya secara Buddhis. Poin A, yang harus dilakukan
pada saat sakit parah. Pertama, menasehati penderita agar bisa melepas segala pertalian duniawi dan membantunya untuk mewujudkan keinginan yang belum tercapai, agar tidak khawatir untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Saudara, ini sangat penting di saat seseorang lagi sakit parah yang akan menghembuskan napas terakhir. Bagi kita sebagai anak, sebagai keluarga, atau sebagai rohaniawan, ini sangat penting untuk memberikan satu bimbingan, tuntunan kepada orang yang sakit parah ini, menasehatinya agar untuk melepas, ya, untuk melepas segala pertalian duniawi, ya, terus untuk agar batinnya bisa tenang, kita mengatakan kepada orang yang sakit parah, misalnya kita sebagai anak yang tertua akan mengurus adik-adik yang belum bekerja, yang belum berkeluarga, dan sebagainya. Nah, orang tua di saat sakit parah, di saat mau meninggal, kita nasihati demikian. Setelah mendengarkan kata-kata dari kita, maka orang tua itu akan merasa lebih tenang. Oh ya, kalau demikian berarti saya sudah tidak perlu khawatir karena ada anak saya yang akan mewujudkan impian saya yang belum tercapai. Jadi ini sangat penting, saudara. Karena bila mana tidak kita kasih tahu, tidak kita nasihati, tidak kita kasih ceramah singkat demikian, ini kadang-kadang orang yang sakit parah ini tidak rela untuk meninggal. Makanya kadangkala kita lihat banyak orang yang lagi sakit parah, waktu yang jangka waktu yang cukup panjang, ini tidak meninggal. Kenapa? Karena di hatinya ini biasa masih tersimpan ada hal-hal yang masih mengganjal di hati. Atau bahkan ada sejenis orang, karena di waktu hidupnya dia ada uang, terus dipinjam oleh tetangga. Dan tetangga itu sampai di saat dia mau meninggal, orang yang memberi pinjaman ini mau meninggal, tetangga itu masih belum mengembalikan uangnya. Sehingga di saat mau meninggal, orang yang memberikan pinjaman uang ini terus berpikir, wah, tetangga itu kurang ajar sekali. Sampai saat ini masih belum bayar utang saya. Nah, ini masih terpikir. Karena orang yang sakit ini, kalau sampai terikat dengan kondisi yang demikian, ini mungkin akan susah nanti rohnya ini meninggalkan badan jasmaninya. Maka kita sebagai anak juga memberikan nasihat. Oh, mungkin utang tetangga yang belum dibayar akan saya minta, akan saya urus selesaikan. Setelah orang tua mendengarkan, oh, dia merasa ada orang yang melanjutkan, yang mengurus utang tetangga itu. Jadi saudara, ini memang perlu Anda ketahui, penting. Ya, menasihati orang yang lagi sakit parah yang akan meninggal itu sangat penting sekali. Bahkan setelah meninggal dalam waktu 1 sampai 12 jam sampai 16 jam, kita juga sering memberikan nasihat. Walaupun sudah meninggal, tapi juga harus kita kasih nasihat terus menerus, karena kesadarannya atau rohnya itu masih ada. Jadi
Langkah pertama yaitu menasehati orang yang sakit agar bisa melepas segala pertalian duniawi dan tidak usah khawatir dengan kondisi dunia yang serba berubah ini, yang serba tidak kekal ini. Jadi kita kasih tahu, ikhlaskanlah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan poin kedua, apabila penyakit penderita sudah tidak tertolong, janganlah memaksakan untuk melakukan pertolongan atau dengan menggunakan alat pemulihan seperti alat setrum jantung untuk mempertahankan nyawanya dengan paksa. Karena hal ini akan membuat orang yang sakit ini lebih menderita dan akan membuat dia lebih menderita untuk meninggalkan tubuhnya. Saudara, setelah mendengarkan poin kedua ini mungkin Anda berpikir, wah, saya sebagai anak sangat tidak berbakti. Kenapa ada kesempatan untuk ditolong, kenapa saya gunakan berbagai cara untuk menghidupkan orang tua saya? Memang itu pikiran secara duniawi, saudara. Tapi kalau kita pikir, di saat orang sudah ibaratnya sudah koma, sudah mau meninggal, nah terus kita menggunakan alat setrum menyetrum dadanya, ini akan semakin membuat orang yang mau meninggal ini semakin menderita. Lagipun kalau kita menggunakan alat setrum ini, saudara, biasanya seluruh dalam alat tubuhnya ini sudah kena setrum itu rusak. Hidup pun sudah tidak akan lama lagi. Jadi untuk apa kita mempertahankan hidup yang singkat ini, tetapi membuat orang kita menjadi lebih menderita? Karena saya banyak melihat banyak sekali umat-umat Buddha, orang tuanya sudah di saat koma, dia masih tetap memperjuangkan, menyuruh dokter untuk menggunakan alat setrum jantung untuk menghidupkan kembali orang tuanya. Kalau dengan tradisi Budi, saudara, ini adalah satu kesalahan besar. Kenapa? Karena di saat manusia mau meninggal, saudara, itu ibaratnya seperti seekor kura-kura yang di kulitnya ini dipaksa mau dicopotin kulitnya itu. Jadi berapa menderitanya. Nah, karena Buddha itu sebagai adalah makhluk yang atau orang yang telah mencapai kesucian tertinggi, maka Buddha mengetahui kondisi ini. Ya, Buddha melihat segala sesuatu kondisi yang ada di dunia ini seperti melihat garis tangan sendiri. Jadi apapun yang dikatakan oleh Buddha itu tidak mungkin berbohong. Nah, di saat orang tua kita sudah lagi koma, jangan lagi menggunakan alat setrum. Karena itu membuat orang yang menderita, yang sakit parah ini atau yang akan meninggal ini akan semakin menderita. Oleh karena itu lain kali kalau orang tua kita sudah koma, sudah parah sekali, sudah istilahnya sudah tidak tertolong, jangan dipaksakan lagi menggunakan alat setrum jantung. Karena ini juga sebenarnya bisa membuat orang yang akan meninggal ini bisa terjatuh di 3 alam sengsara. Karena bila mana dia sudah lagi koma, sudah mau meninggal, terus kita setrum, nanti akan timbul satu kebencian. Di saat kebencian timbul, maka kesadarannya ini langsung terlahir di alam neraka. Jadi sebagai umat Buddha juga ini harus diketahui. Jangan kita melakukan hal-hal yang merugikan orang tua kita.
Kalau dengan pandangan mata umat awam mungkin, wah kita sebagai anak yang tidak berbakti. Tetapi kalau dari pandangan mata Buddhism, kita telah menolong orang yang lagi sakit ini untuk bisa menenangkan pikiran, konsentrasi untuk melafalkan nama Buddha agar terlahir di alam Sukawati. Yang keempat, jika penderita sedang berada di luar, misalnya dirawat di rumah sakit, dan segala macam obat sudah tidak mempan lagi, maka harus diantar pulang ke rumah milik orang yang sakit itu dengan secepat mungkin. Ya, agar bisa menghembuskan napas terakhirnya di lingkungan yang lebih terbiasa, sehingga hatinya lebih tentram. Hal ini juga akan mempermudah kita untuk melakukan cunin atau melafalkan nama Buddha. Saudara, poin ketiga ini menasihati kita agar kita sebagai seorang anak, bila mana orang tua kita sudah sakit parah, ibaratnya sudah koma, obat-obat sudah tidak mempan lagi, maka segera bawalah pulang ke rumah sendiri. Bawalah pulang ke rumah sendiri. Kenapa? Karena terkadang orang yang mau meninggal ini, dia itu lebih suka meninggal di rumah sendiri. Karena menganggap, oh itu adalah harta bendanya. Dan dia sudah terbiasa hidup di rumah itu. Sehingga dia pengennya itu meninggal di rumah sendiri. Ini akan membuat hatinya lebih tentram. Lebih tentram. Ibaratnya kita sudah terbiasa tinggal di rumah kita sendiri. Terus kalau disuruh tinggal di rumah anak, mungkin nggak betah. 1 hari, 2 hari sudah mau pulang ke rumah. Walaupun rumah tuanya itu sudah bocor, atapnya sudah bocor, tapi dia sudah terbiasa di lingkungan rumah tua itu, dia akan lebih senang. Maka dengan alasan inilah, maka bila mana orang tua kita dirawat di rumah sakit, obat dokter sudah tidak mempan lagi, atau sudah tidak bisa tertolong lagi, segera bawa pulang ke rumah, biar orang tua kita menghembuskan napas terakhir di rumah dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga mempermudahkan kita sebagai anak maupun sebagai banyak umat Buddha yang akan datang ke rumah kita untuk membantu melafalkan nama Buddha. Karena menurut tradisi atau cara Buddhis, cara agama Buddha, saudara, orang yang baru meninggal itu tidak boleh disentuh, tidak boleh diganti pakaian, tidak boleh dimandikan. Pokoknya bagaimanapun dia meninggal, kondisinya tetap dibiarkan, hanya boleh dibantu melafalkan nama Buddha. Nama Buddha, membacakan Amitofo, Amitofo, Amitofo gitu. Dan di belakang ini akan disinggung. Oleh karena itu, alasannya kenapa harus segera dibawa pulang? Karena pertama adalah biar orang tua kita lebih tentram, ya, dia lebih tenang meninggal di rumah sendiri. Kedua, karena kalau di rumah sendiri kita mau melafal nama Buddha 12 jam, 16 jam, itu tidak akan menjadi masalah. Kalau di rumah sakit, itu tidak akan diizinkan biasanya. Kecuali kalau di Taiwan, rumah sakit memang ada disediain rumah wihara kecil, tempat untuk melafal nama Buddha. Jadi begitu meninggal, menghembuskan napas terakhir, segera ditarikkan, dibawa ke wihara kecil itu, di sanalah dilafalkan nama Buddha. Nah, jadi perlu saudara ketahui,
Setiap penjelasan ini ada alasan-alasannya. Alasan-alasan itu adalah masuk akal, yang logika. Dan poin yang keempat, makanan dan minuman untuk penderita diutamakan dengan menggunakan vegetarian atau CAC. Dan setelah meninggal juga dilarang menyembelih atau memotong, membunuh makhluk hidup apapun untuk persembahan. Karena perbuatan ini akan menambah karma buruk bagi armahum atau armahumah. Saudara, jadi kalau orang tua kita sudah sakit, cobalah kita pelan-pelan kita menasihati orang tua kita agar, atau kita memberikan makanan itu makanan vegetarian. Biar orang yang sakit ini tidak mengkonsumsi daging lagi. Karena dia setiap kali mengkonsumsi daging, biasanya ini akan menambah karma-karma buruknya. Oleh karena untuk menghindari hal demikian, di saat mulai sakit, nah cobalah kita tuntun. Pelan-pelan kita tuntun untuk memberikan makanan vegetarian. Ya. Nah, setelah meninggal juga, saudara, kita juga jangan memotong ayam, memotong bebek, memotong babi untuk memberikan persembahan kepada orang tua kita. Karena ini tidak bisa membantu orang tua kita, malah menambah karma buruk orang tua kita, saudara. Karena sesuai dengan penjelasan di dalam Sitigaba Sutra, saudara, bahwasanya segala bentuk pembunuhan yang dilakukan saat anggota keluarga kita meninggal, ini akan ditanggung oleh armahum atau armahumah. Dalam arti kata, karena orang tua kita meninggal, terus kita memotong ayam untuk memberi persembahan kepada orang tua kita. Berarti karma buruk dari memotong ayam ini, orang tua kita ini terbebani. Karena dia meninggal, makanya kita memotong. Ya, memotong memberikan persembahan. Jadi di dalam Sitigaba Sutra ini sudah diberi satu penjelasan seperti demikian. Ada seorang pemuda yang melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali selama 10 hari. Dan pemuda tersebut memikul sekantong barang atau satu goni barang di punggungnya. Nah, selama 10 hari ini si pemuda ini tidak makan, tidak minum. Sehingga badannya menjadi lemes. Kemudian jalan sampai di satu tempat ketemu temannya. Menitipkan lagi sekantong atau segoni barang. Jadi berapa kasihannya sang pemuda ini. Nah, ini tidak bedanya dengan orang tua kita. Hari biasa sudah tidak pernah melafal nama Buddha, tidak pernah melakukan kebajikan. Sudah banyak karma buruknya. Sudah berat beban yang dipikul. Akhirnya ditambah oleh anaknya sendiri. Memotong ayam, memotong bebek, memotong babi. Memang menurut anaknya katanya untuk memberikan persembahan kepada orang tuanya. Tetapi kalau kita lihat, setelah kita memberikan persembahan kepada orang tua kita, yang terakhir yang makan siapa? Siapa yang makan? Ya kita sendiri, orang yang hidup. Benar nggak? Jadi ya memang alasannya aja mau sembahyang untuk orang tua. Ya sebenarnya sembahyang untuk kampung tengah kita. Kampung tengah kita yaitu mulut atau perut. Untuk persembahan kepada mulut kita. Ya kalau kita lihat sekarang,
Suka makan apa, pergi beli apa, terus persembahkan kepada orang tua. Akhirnya juga yang menghabisin kita sendiri. Jadi cobalah saudara, cobalah belajar untuk tidak membunuh makhluk hidup. Dan tidak memberikan persembahan daging-daging di saat meninggal. Karena ini akan membuat karma orang tua kita itu semakin berat. Ada orang mengatakan, Bante, orang tua saya waktu hidup dia tidak pernah vegetarian. Bagaimana mungkin saya kasih vegetarian, Bante? Saya bilang, emangnya orang meninggal masih bisa makan? Dia sudah terbaring di sana, kita mempersembahkan semangkok daging babi, 10 potong. Nanti setelah selesai sembahyang, ya juga 10 potong. Jadi di Sutra Siti Gaba aja, Siti Gaba Sutra itu sudah menjelaskan. Kita memberikan persembahan daging, membakar-bakar kertas, itu tidak ada gunanya, saudara. Ini akan menambah karma buruk orang yang meninggal itu. Sekarang cuma saya bertanya kepada Anda. Anda mau menolong orang tua Anda? Atau mau mencelakakan orang tua Anda? Hanya 2 jalan yang kita pilih. Kalau you mau mencelakakan orang tua, ya silakan aja. Memotong daging, memotong kerbau, memotong babi. Tapi kalau Anda mau menyelamatkan orang tua, agar karma buruk orang tua Anda itu tidak terlalu berat, janganlah memotong, saudara. Pakailah dengan cara vegetarian. Dan sebaiknya dalam 49 hari sejak meninggalnya anggota keluarga kita, seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan haruslah bervegetarian. Menjauhi hubungan suami istri, dan setiap hari membaca Namo Amitofo atau Amitofo, agar jasa kebajikannya dilimpahkan kepada almarhum. Saudara, yang perlu ditekankan di sini, kenapa dalam 49 hari? Dalam 49 hari ini, anggota keluarga selalu dinasihatkan untuk vegetarian. Karena biasa manusia meninggal, ini waktu yang paling lama, atau jangka waktu yang paling lama itu 49 hari. Setelah 49 hari, atau dalam kondisi 49 hari ini, kesempatan orang yang meninggal ini untuk terlahir di 6 alam. 6 alam yaitu surga, asura, manusia, binatang, setan kelaparan, neraka. 6 alam. 6 alam sengsara ini, dalam 49 hari ini biasa orang meninggal, ini akan besar kesempatannya untuk terlahir di alam ini. Kecuali seseorang yang biasa hidupnya suka melafal nama Buddha Amitabha. Nama Buddha Amitabha, Amitofo, Amitofo. Begitu meninggal, ini langsung terlahir di alam Sukawati. Ini beda ya. Manusia yang melalui proses 49 hari adalah manusia yang biasa hidupnya ya melakukan kebajikan, terus melakukan kejahatan, melakukan kebajikan, terus melakukan kejahatan. Tetapi ada 2 jenis manusia yang tidak melalui proses 49 hari. Yang pertama, yaitu manusia yang selama hidupnya membunuh segalanya, pokoknya segala perbuatan jahat dilakukan semua. Membunuh, mencuri, dan sebagainya. Pokoknya ibaratnya dalam hidupnya itu tidak pernah berbuat baik, jarang berbuat baik, selalu melakukan kejahatan. Nah, orang yang jenis ini, saudara, begitu meninggal langsung terjatuh. Begitu meninggal, rohnya ini langsung terlahir di alam neraka tanpa melalui proses kandungan seorang ibu. Orang jenis kedua, dalam hidupnya selalu
mungkin membaca sutra, membaca nama Buddha, sering meditasi sehingga kesadarannya udah cukup tinggi. Begitu meninggal, ini langsung bisa terlahir di alam surga atau terlahir di alam Sukawati. Dua jenis manusia yang tidak melalui proses 49 hari. Nah, jenis ketiga adalah manusia yang berbuat baik, berbuat jahat, sehingga ibaratnya karma baiknya, karma buruknya itu tidak jauh beda. Nah, manusia inilah saudara yang melalui proses 49 hari. Oleh karena itu, di dalam 49 hari, anggota keluarga itu selalu dinasehatin agar untuk vegetarian. Di samping vegetarian, dalam 49 hari ini diusahakan untuk menjauhi hubungan suami istri. Dan di samping itu setiap hari di depan altar Buddha melafalkan nama Buddha, Amitabha, atau membacakan sutra, membacakan parita. Setiap hari kekuatan dari membaca parita ini dilimpahkan kepada orang yang meninggal. Dilimpahkan kepada orang yang meninggal. Agar karma baik orang yang meninggal ini lebih berat sehingga bisa terlahir di alam surga maupun terlahir di alam Sukawati. Tetapi kalau tidak kita lakukan, misalnya dalam 49 hari, sehingga karmanya itu ibaratnya imbang atau karma buruknya lebih berat, ini setelah 49 hari, ini bisa mungkin rata-rata atau banyak yang terlahir di alam setan kelaparan atau alam binatang maupun terjatuh di alam neraka. Maka kenapa di dalam agama Buddha selalu biasanya hari ke-7 dibuat sembayang, peringatan. Nah, karena setiap 7 hari satu kesempatan proses kelahiran telah ada. Jadi setiap 7 hari proses kelahiran, kesempatan untuk terlahir di alam. Makanya biasa dalam agama Buddha biasanya kalau 7 hari, hari ke-6 sudah kita buat, sudah kita bacain sutra, kita bantu. Bahkan lebih bagus, dalam 49 hari setiap pagi dan sore kita bacain nama Buddha. Setelah itu kita menggunakan uang orang yang meninggal ini digunakan untuk mencetak buku, mencetak PCD, memberi makanan kepada fakir miskin, menolong pengemis. Ya. Jadi semua harta-harta yang disisakan oleh orang tua kita digunakan untuk berbuat kebajikan atau didanakan ke wihara. Nah, dengan kekuatan karma baik inilah bisa menolong orang yang meninggal ini terlahir di alam surga. Tetapi kita sebagai umat Buddha, tujuan kita itu bukan ke alam surga. Tetapi tujuan kita adalah untuk terlahir di alam Sukawati. Kalau mungkin dari aliran Theravada, itu biasa untuk mencapai Nibbana. Menyinggung tentang Sukawati, saudara, di sini perlu saya jelaskan agar saudara itu tidak salah mengartikan Sukawati. Banyak umat-umat kita yang khususnya di Indonesia menerjemahkan Sukawati itu surga. Surga Sukawati. Itu sebenarnya adalah kesalahan yang paling fatal, yang salah besar. Kenapa? Karena Sukawati itu, saudara, bukanlah surga, tapi alam. Makanya di dalam sutra Buddha mengatakan
sebutir pasir Sungai Gangga di India ini mewakili satu alam kehidupan. Satu alam kehidupan. Jadi, kalau biasanya dari Theravada kan selalu mengatakan 31 alam kehidupan. Sebenarnya 31 alam kehidupan ini masih dalam ruang lingkup bumi kita ini atau alam suara kita ini. Dalam bahasa Mandarinnya Shofo Sijie. Shofo Sijie itu mungkin dalam bahasa Indonesianya alam samsara kita ini. Jadi Sukawati itu sendiri tidak dalam kategori 31 alam kehidupan. Makanya banyak orang-orang Theravada yang salah arti mengatakan, wah, apa bedanya kita orang Mahayana melafal nama Buddha dengan orang Kristen yang mengharapkan Yesus selalu datang untuk membawa mereka ke alam surga, ke alam Bapa. Itu beda. Kenapa? Karena alam Sukawati ini di luar lingkup dari 31 alam kehidupan. Tetapi alam Sukawati ini merupakan alam tersendiri yang dimana di sana dipimpin oleh atau Buddhanya adalah Buddha Amitabha. Ibaratnya seperti sekarang kita ini. Bumi ini Buddhanya adalah Buddha Sakyamuni Buddha. Nah, di sebelah timur itu baik saja Guru Buddha. Ya, sebelah barat Amitabha Buddha. Jadi saudara itu harus tahu Sukawati itu bukan surga. Kalau surga ini masih dalam lingkungan enam roda samsara ini. Tapi kalau di alam Sukawati ini sudah jauh beda dengan makhluk di surga. Oleh karena itu, makanya lain kali kalau kita menerjemahkan Sukawati itu tidak boleh diterjemahkan dalam arti surga, tapi harus diterjemahkan ke arti alam. Ya. Nah, terus orang mengatakan, banyak orang yang salah pengertian, wah, kalau begitu enak dong Bante. Hari biasa saya membunuh, merampok, mencuri, memperkosa. Nah, terus saya melafal nama Buddha. Buddha itu nanti setelah saya meninggal, saya terlahir di alam Sukawati. Kalau gitu, hilang dong karma buruk saya. Saya bilang, itu pandangan yang salah. Sebenarnya, memang dalam kehidupan kita, biasa kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tetapi di saat kita mau meninggal, kita masih mungkin ingat membaca nama Buddha. Ini bisa saja orang ini terlahir di alam Sukawati. Ya, bisa saja terlahir di alam Sukawati. Tetapi karma yang pernah dibuat itu akan tetap dibawa. Dan juga akan membuahkan hasil. Bukan berarti karma yang pernah kita buat itu hilang. Kalau gitu ya nggak bedanya dengan ibaratnya ya hari ini kita melakukan kejahatan terus ntar malam sembahyang minta pengampunan dosa terus dosanya hilang. Enak sekali. Berarti kalau begitu kejadiannya dunia ini jadi kacau. Kenapa? Pagi ya kita pergi merampok, membunuh. Malamnya sembahyang mohon pengampunan dosa. Ya enggak? Kalau semua orang memiliki pemikiran pandangan yang demikian, saudara, coba kita pikir berapa kacaunya dunia ini. Jadi apapun kondisi yang pernah karma-karma buruk ataupun karma baik yang pernah kita lakukan, ini tetap membuahkan hasil, membawakan akibat. Nah, cuma bedanya, kalau kita sudah terlahir di alam Sukawati, itu kita setiap hari mendengarkan Amitabha Buddha ceramah. Memberikan ceramah, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga pelan-pelan dari sana itu kita menjadi
Dari sana hati kita itu semakin hari semakin bersih. Semakin bersih. Nah, dari sanalah kita bisa membina diri. Ya, bisa membina batin kita. Ya. Nah, seseorang yang telah terlahir di alam sukawati, dia bisa saja kalau pengen kembali lagi ke alam bumi ini, itu hanya berpikir sudah bisa terlahir di alam bumi ini. Karena itu sesuai dengan tekad Buddha Amitabha. Tekad Buddha Amitabha. Tapi tentu beda dengan manusia biasa. Karena orang yang sudah terlahir di alam sukawati, ini biasanya telah memiliki 6 kekuatan abinya. Sudah memiliki kekuatan tersendiri. Sehingga orang ini, dia itu mau datang mau pergi ibaratnya sakit juga sudah tidak dirasakan sakit. Nah, itulah bedanya orang yang memahami alam sukawati dengan tidak. Karena banyak orang selama ini mengatakan, wah, kalau begitu aliran Mahayana yang melafalkan nama Buddha tidak bedanya dengan Kristen. Yang selalu mengatakan, wah, mau pergi ke samping Bapa. Ya enggak? Mau terlahir atau naik ke surga ke tempat di samping Bapa. Kalau di alam sukawati lain. Di sana kita membina diri, kita meditasi, mendengarkan dharma. Kalau di dunia ini memang tidak enak, saudara. Kenapa? Berbagai pengaruh-pengaruh teknologi membuat batin kita menjadi kotor. Menjadi kotor. Sehingga untuk membina diri saja, kita selalu terpengaruh oleh teknologi-teknologi yang membuat batin kita ini akan susah untuk dibersihkan. Makanya Sakyamuni Buddha mengajarkan, menasihati kita untuk membaca nama Amitabha atau Amitabha agar setelah kita meninggal kita terlahir di alam sana dan belajar di sana. Ibaratnya pindah tempat saja. Pindah tempat. Jadi saudara itu harus mengerti alam sukawati itu seperti apa. Ya. Dan poin kelima, penderita sebaiknya membuat surat wasiat atau pesan-pesan sebelum meninggal dunia agar anak cucunya tidak terjadi keributan dalam hal upacara maupun pembagian harta warisan. Saudara, zaman telah berubah. Apapun jenis manusia itu ada. Jadi jangan saudara sekali-sekali mengatakan tidak mungkin. Di dunia ini apa yang tidak mungkin? Segala sesuatu mungkin terjadi. Karena dunia, karena manusia. Makanya biasa kalau saya lagi cerita dengan guru saya, bilang kata-kata tidak mungkin itu langsung dipukul kepalanya. Dunia ini apa yang tidak mungkin? Ya, jadi bicara sama guru saya kalau bilang tidak mungkin ya dipukulin kepalanya. Biar sadar, dunia ini apa yang tidak mungkin. Jadi, bagi orang yang sakit atau bagi kita yang masih sehat, mestinya kita mulai dari sekarang sudah membuat surat wasiat. Ya, saya sendiri sekarang sudah membuat surat wasiat. Surat wasiat pesannya ya, ibaratnya kalau kita meninggal, seluruh dana yang ada pada kita, ya, atau seluruh barang-barang yang ada itu diserahkan kepada sangga, diserahkan kepada wihara, tidak boleh diambil oleh keluarga. Anda sebagai orang tua juga harus demikian. Misalnya nanti setelah saya meninggal, surat wasiatnya ini sebaiknya dibuat di depan notaris agar ada kekuatan hukum. Agar ada kekuatan hukum. Karena saya sudah sering melihat begitu orang tua meninggal,
anak-anaknya ini sudah berebut harta. Berebut harta, ribut, belum dikebumikan, belum dikremasi, itu anaknya sudah mulai ribut. Ribut mau pembagian harta. Makanya sebagai orang tua, sebelum meninggal, coba kita bikin surat wasiat di depan notaris. Misalnya, harta saya sekian persen untuk anak ini, sekian persen untuk anak ini. Tapi dibagi rata. Karena kalau dibagi tidak rata, nanti terjadi lagi ribut, perperangan antara kakak beradik. Tetapi pesan dari saya, jangan menyerahkan seluruh harta kepada anak. Kenapa? Nanti anaknya jadi makin malas, tidak mau kerja, terus digunakan untuk berjudi, minum-minuman keras, dan sebagainya. Maka lebih baik sebagian harta diserahkan kepada anak, dan sebagian harta lagi disumbangkan kepada wihara. Makanya saudara, anak setelah kita lahirkan, kita didik setelah dewasa sudah pintar kerja sendiri, punya tangan sendiri, punya kaki sendiri. Makanya jangan meninggalkan harta terlalu banyak, karena nanti bisa membuat anaknya itu jadi makin malas. Ataupun hartanya ini diserahkan ke panti asuhan, ke panti jompo. Demikian. Makanya ada seorang umat di daerah tertentu, di daerah Riau situ, dia waktu hidupnya dia simpan satu bungkus angpau dana uang. Nah di amplopnya itu ditulis dana ini untuk disumbangkan ke wihara. Begitu meninggal, anaknya pergi bongkar lacinya ini. Wah, ternyata menemuin sebungkus angpau yang isinya itu sekitar ada 20.000 dolar Singapura. Akhirnya anaknya ini membawa ke wihara, disumbangkan ke wihara. Pas wihara saat itu lagi mau membangun, lagi membutuhkan dana. Jadi coba Anda pikirkan, berapa karma baik yang dilakukan orang yang meninggal ini? Di saat sudah meninggal ini, hartanya ini dia masih ingat, dana mau untuk wihara. Jadi Anda juga harus berbuat demikian. Orang yang banyak uang, banyak benda, atau ada tanah, bisa diwariskan untuk diberikan kepada wihara. Bisa disumbangkan untuk panti asuhan. Atau disumbangkan ke wihara untuk bikin sekolah Buddhis, sekolah agama Buddha. Jadi, harta yang kita miliki, janganlah kita menyerahkannya kepada anak seluruhnya. Tapi sebagian disumbangkan. Sebagian disumbangkan. Nah, jadi poin A ini, ya, poin A ini ada 5 poin. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama menasehati. Yang kedua yaitu jangan menggunakan alat setrum. Yang ketiga, segera bawa pulang ke rumah bila tidak mempan lagi. Yang keempat, gunakan makanan dan minuman yang vegetarian untuk orang yang meninggal maupun yang lagi sakit. Yang kelima, orang yang sudah sakit atau dalam kondisi sehat, segeralah buat surat wasiat. Agar setelah meninggal, ini anaknya tidak ribut karena masalah pengurusan harta maupun masalah acara. Misalnya Anda bisa saja membuat surat wasiat, nanti setelah saya meninggal, saya akan menggunakan secara Buddhis dan ingin mengundang anggota sangga untuk membacakan sutra atau parita. Membuatlah surat wasiat yang di depan notaris agar ada kekuatan hukumnya. Ya. Jadi ini merupakan satu poin. Nanti lain kesempatan akan saya sambung lagi. Ya. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Amitabha.